Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah kelak. Itulah yang sangat kita harapkan pada akhir daripada hidup kita nanti, yaitu di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami menjumpai sahabat-sahabat semuanya, dan semoga semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani dan sehat rohani tentunya. Untuk kali ini kami akan menyapa dengan merespon satu permintaan dari salah satu subscriber kita melalui Instagram. Nah, apa permintaannya? Nah, bisa dilihat ke depan, ini ada ini kita, bisa ini kan. Ini, Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Edwin Joan, salah satu mahasiswa di STT Migas Balikpapan. Mengenai jenis kabel yang digunakan pada pompa ESP, ada 1 CU, 2 AL, 2 CU, 1 AL, 4 CU, 2 AL. Saya mau bertanya, satu, cara memilih kabel yang bagus untuk pompa ESP bagaimana ya Pak? Kedua, cara menentukan voltage drop kabel per 1000 feet. Nah, ini yang ditanyakan ya. Baik, nah sahabat-sahabat YouTube semuanya, sehubungan dengan inilah kami akan menyampaikan edukasi ini. Jadi masalah kabel pompa ESP ini memang perlu kita ketahui ya. Jangan sampai masalah-masalah kabel ini pekerja di lapangan sama sekali tidak tahu. Nah ini ada ya, saya himbau lah ya kepada teman-teman, khususnya teman-teman produksi. Kadang-kadang kalau ditanya saja, kapasitas pompa ESP yang terpasang di sumber ini berapa barrel per day. Nah itu pun kadang-kadang nggak tahu. Nah ini saya harapkan kepada adik-adik yang ada di lapangan, perbanyak pengetahuan-pengetahuannya tentang ESP ini. Jadi ada masalah itu lebih mudah untuk mencari solusinya. Itu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Baik, untuk ini kami sudah menyiapkan satu judul ya. Namun sebelumnya langsung saja supaya di sini tidak ini adalah saya sampaikan dulu bahwa ya ini ada 1 CU, 2 AL, 2 CU, 1 AL, 4 CU, 2 AL. Nah, kalau CU itu artinya tembaga. Ini ada tembaga, kode CU itu adalah tembaga. Kalau AL itu adalah aluminium. Nah, aluminium untuk kabel ISP ini bisa dikatakan bahwa sejak junction box, nanti saya jelaskan, itu tidak menggunakan kabel aluminium. Kenapa? Kalau kabel aluminium ini dia untuk dengan voltage tertentu, dengan ampere tertentu, dia sangat besar ininya, diameternya, maka dia tidak direkomendasikan untuk dipakai di dalam sumur. Jadi yang dipakai adalah yang CU atau yang tembaga, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan judul yang sudah saya siapkan. Ini, kita ini kan ke judulnya, mana ini? Ya, nah ini ya, judulnya, nah ini, pemilihan power kabel dan voltage drop pada power kabel ISP. Oke. Nah ini biasa sketsa ini perlu kita tampilkan kembali. Nah seperti ini ya. Di mana ada itu kabel? Kabel itu adalah ini kabel semua tentunya, kabel semua. Tapi yang dimaksud dengan kabel ISP adalah sejak dari junction box ini masuk ke wellhead, terus melalui tubing-tubing, terus sampai ke motor. Nah, di atas ini di antara motor sampai ke pompa itu biasanya menggunakan MLE. Ada nggak di sini tulisan MLE? Nggak ada ya. Nah, dia lebih kecil diameternya di sini. Tapi walaupun dia lebih kecil, kemampuan dia untuk mengalirkan aliran listrik itu tidak masalah. Jadi artinya kemurnian daripada tembaganya lebih baik, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Inilah. Jadi kabel itu dari sini, dari motor sampai ke sini.
Nah, kalau dari sini ya, dari junction box bisa kita gunakan kabel aluminium. Masalahnya diameter yang lebih besar nggak masalah di atas ini ya. Nah, ini pun ya, sahabat-sahabat YouTube, nah, ini pengalaman kami juga. Kami di lapangan ini dari junction box sampai ke panel ini, sampai ke suatu tempat di mesin, ada yang dari mesin, itu kita menggunakan kabel aluminium. Kenapa? Kalau kita menggunakan kabel tembaga, ini sangat banyak peminat ya. Peminatnya sangat banyak ini orang yang apa nama yang tidak bertanggung jawab suka mengambil kabel-kabel ini. Jadi sudah banyak sekali kita kehilangan kabel-kabel ini kalau kita pasang dari panel ini sampai ke junction box itu kabelnya kabel tembaga. Kenapa? Kabel tembaga itu cukup mahal ya. Jadi dipasanglah kabel aluminium. Nah, kabel aluminium peminatnya tidak begitu ya katakanlah mereka tidak suka karena harganya sangat murah. Tapi kalau kabel tembaga, wah itu harganya cukup mahal. Makanya ini suka diganggu gitu. Itu ke sahabat-sahabat ya. Jadi tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, boleh saja kita menggunakan kabel aluminium dari panel ini, dari PSD sampai ke junction box. Tapi kalau junction box sampai ke bawah, ini semuanya kabel tembaga. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi seperti ini. Nah, ini kalau kedalaman sumur 5.000 feet, artinya ini kabelnya panjangnya 5.000 feet. Kalau dalam meter berapa? 1,5 kilo lah lebih kurang ya. Tergantung, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kabel. Kita sekarang bicara kabel. Kabel adalah pembawa arus utama dari junction box menuju wellhead sampai ke motor. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi adalah pembawa arus utama dari junction box menuju wellhead sampai ke motor. Nah, ini tadi. Jadi pembawa arus dari junction box sampai ke motor sini. Ini motor yang paling bawah ini adalah motornya. Di atas motor itu ada seal section atau biasa juga disebut dengan protektor. Di atasnya adalah separator atau disebut juga intake. Nah, kenapa intake? Di sinilah tempat masuk cairan yang dari perforasi di lubang ini. Lubang ini, nah ini ada lubang lagi di atasnya. Ini adalah kalau ada gas yang sudah dipisahkan oleh separator ini, maka gas itu akan keluar lewat sini kembali ke casing atau ke anulus. Itu ya. Oke. Selanjutnya, tersedia beragam power cable dengan panjang dan perlindungan kabel yang bervariasi. Jadi, banyak macamnya kabel-kabel tersebut. Nah, kemudian ini yang penting. Standar apa yang digunakan untuk kabel ISP? Saat ini yang digunakan adalah kabel AWG, American Wire Gauge. AWG itu yang biasa digunakan adalah AWG 1, 2, 4, dan 6 untuk di ESP, itu umumnya. Nah, jadi kita gunakan yang AWG. Umumnya bahannya adalah copper atau Cu yang tadi, ini kodenya Cu, karena merupakan konduktor terbaik. Nah, kalau aluminium tadi tentu di bawahnya ya. Yang biasa dipakai untuk ESP, nah ini tadi sudah saya sampaikan, adalah AWG 1, AWG 2, AWG 4, dan AWG 6. Ini yang biasa dipakai untuk ESP. Bahan isolasinya tergantung temperatur sumur. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga bentuk kabel bisa flat atau round. Jadi ada yang flat, ada yang round. Nanti ada gambarnya. Jadi bulat atau dia pipih. Ini ya, kalau flat ini dia pipih seperti itu. Sepanjang motor, protektor sampai pompa selalu memakai flat kabel. Menghemat space. Nah, ini apa maksudnya ya? Nanti tahu saya coba tuliskan dulu ya. Di sini. Nah, kalau di sini ada junction box lah. Di sini ini ada 3 seperti ini biasanya dia. Nah, dari sini ini kembali ke wellhead masuk. Nah, kalau bawah sekali ini adalah motornya, ini motor. Kemudian ada protektor. Kemudian ada intake atau separator. Di atasnya pompa. Ini pompa. Nah, ini. Jadi kabel itu dia masuk lewat sini, dipasang klem, di sini ada khusus nanti kalau ada sambungan-sambungan pipanya, ini ada klemnya khusus nanti bisa kita tunjukkan bentuknya. Jadi kabel ini menempel di dinding daripada tubing.
sampai ke motor. Nah, tadi disampaikan bahwa sepanjang motor, artinya dari motor sini sampai ke pompa, jadi dari sini sampai ke sini, dia harus menggunakan kabel yang flat. Kenapa? Casing ini kadang-kadang ada yang kecil ukurannya. Jadi bisa 7 inci, ada juga yang pernah lebih kecil lagi, berapa, itu ada juga. Sempat kita dulu ada yang ininya hanya 5 inci, ada. Itu yang lama 5 inci casingnya. Jadi sangat sempit. Nah, jadinya menggunakan kabel flat di sini, dari motor sampai ke pompa ini, maksudnya menghemat space atau ruangan antara pompa ini dengan dinding casing. Kalau sudah di atas pompa, dia menggunakan tubing, biasanya tubing lebih kecil. Jadi menggunakan yang round nggak masalah, menggunakan yang flat juga nggak masalah kalau sudah ada di atas pompa. Kalau di pompa di sini diameternya lebih besar, jadi untuk menghemat space maksudnya. Oke, kita lanjut. Mulai di atas pompa dapat menggunakan kabel flat ataupun round. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian flat cable lebih mahal daripada round cable. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi kalau yang flat cable itu lebih mahal dibandingkan round cable. Makin besar kabel, makin tinggi kemampuan mengalirkan arus dan makin kecil voltage drop-nya. Ya, jadi semakin besar kabelnya, maka makin tinggi kemampuan mengalirkan arus dan makin kecil voltage drop-nya. Seperti itu. Nah, bagian-bagian kabel bisa kita lihat nih. Nah, ini kalau ini yang round cable nih, yang bulat, dibentuknya bulat. Jadi diameternya lebih besar. Nah, ini bagian-bagiannya adalah konduktornya, insulation-nya, ada jaketnya, ada armor. Yang paling luar ini adalah armornya, pelindungnya. Dan ini bermacam-macam bentuk pelindungnya nih. Jadi pelindung kalau terjadi terjepit ataupun apa, ini sebagai pelindung. Nah, ini yang flat cable. Dia dipipih, jadi kabel ini disusun 3, baru dibalut dengan armor seperti ini. Nah, kalau yang round, dia ditumpuk seperti ini, baru dibalut, jadi bentuknya bulat. Kalau yang ini pipih, jadi diameternya otomatis jarak ininya ini lebih kecil dibanding ini, seperti itu. Nah, ini ya, ini bedanya. Ini yang flat, dia tersusun 3, 1, 2, 3, dibungkus dengan armor, ini namanya. Kemudian ini juga ada jaketnya. Nah, kalau yang round cable, dia ditumpuk 3 seperti ini. Nah, ini yang lebih mahal, kabel ini. Nah, ini sama ya, ini yang flat kabel, ini yang round cable. Nah, ini kabel. Nah, kalau kita membeli dari pabrik ataupun dari mana, kita akan dikirim kabel itu ke lapangan dalam bentuk gulungan seperti ini. Ini bisa saja sampai 10.000 feet kabel gulungan seperti ini. Ini nanti akan dibawa ke lapangan dan untuk dipasang. Tentunya dengan menggunakan rig kalau kita memasangkan kabel seperti ini. Baik sahabat-sahabat YouTube. Nah, kabel yang ada dalam gulungan ini ya sahabat-sahabat YouTube, ini bisa saja dia tidak mulus tanpa sambungan. Kabel ini bisa saja ada sambungan-sambungan di dalamnya. Untuk panjang 5.000 feet saja, itu sambungan-sambungan itu bisa jadi ada 2 sambungan, 3 sambungan, atau 4 sambungan. Bahkan kami pernah untuk panjang kabel 5.000 feet itu sampai 6 sambungan sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, bagaimana sih cara menyambung kabel ini? Nah, yuk kita lihat ada videonya. Bagaimana untuk menyambung kabel ini? Yuk kita lihat videonya ya. Sebentar, saya bukakan dulu videonya. Bagaimana cara menyambung kabel ini? Nah, kita lihat ya. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube. Ini menyambung kabel. Nah, ini lihat sambungan ini nih. Lihat sambungan ini ya. Nih, saya stop dulu ini sebentar. Saya jelaskan sedikit saja. Nah, ini kan kabelnya itu kabel tunggal itu ya 1 seperti ini. Nah, nanti di sini ada sambungan itu dia bentuknya seperti ini, ada bulat. Nah, gitulah, ini ada seperti ini. Nah, kabel ini masuk ke sini sampai ke tengahnya, kabel yang satunya masuk sini. Nah, ini kemudian yang seperti pipa kecil ini ditekan. Nah, itu. Nah, bisa dilihat di sini nih.
Nah ini ya, nah ini seperti ini dia ditekan, sehingga dia sangat-sangat menyatu sekali. Nah sesudah itu barulah ini diberikan isolasi. Isolasi ini berlapis-lapis ini isolasinya, ya kita jalankan lagi. Isolasinya berlapis-lapis, nah ini nanti setelahnya ini pasti apa namanya akan diuji untuk ketahanan ininya isolasinya dan biasanya tidak ada masalah setelah disambung. Nah ini sambungannya nih bisa dilihat nih. Nah inilah cara splicing ya, splicing kabel. Jadi apabila kabel itu panjangnya tidak cukup dan harus disambung ya seperti inilah menyambungnya, ada 3 kabel nih. Seperti ini pun lapisan ini isolasinya berlapis-lapis ini, sangat kuat dia memang seperti ini. Nah itu sahabat-sahabat YouTube ya, cara untuk menyambung kabel. Baik, MLE dan pot head. Nah ini apa? Motor lead extension ini ya. Jadi nah dipasangkan di sini. Nah ini MLE ini diameternya lebih kecil daripada kabel yang nanti di atasnya, seperti kabel yang sudah kita jelaskan. Nah ini lebih kecil, tapi jangan dikira lebih kecil itu kemampuannya juga kecil, enggak. Jadi kabel itu tergantung dengan kemurnian tembaganya, kandungan tembaganya. Semakin kemurniannya makin tinggi, maka kemampuan dia untuk mengalirkan aliran listrik itu semakin tinggi. Nah, kemudian di sini juga tadi dikatakan apa ya, masalah untuk menentukan eh, voltage drop ya, voltage drop per 1000 feet. Tadi ada pertanyaan seperti itu di awal tadi. Bagaimana untuk menentukannya? Nah, ini langsung saya jawab ya. Voltage drop per 1000 feet itu yang menetapkan adalah pabrik ya. Pabrik yang akan menetapkan karena dia yang dapat menghitung. Pabrik yang tahu dengan komposisi kabel ini seberapa besar kemurnian tembaganya. Jadi pabriklah yang mengeluarkan berapa voltage drop per 1000 feet daripada kabel ISP ini. Dan kabel-kabel yang lain juga seperti itu biasanya. Jadi kalaupun dia kabelnya dari aluminium, pabrik yang menetapkan berapa voltage drop-nya per 1000 feet-nya. Jadi itu tadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi pabrik yang akan mencantumkan di kabelnya, ada di nameplate kabelnya akan dicantumkan, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk ini yang terkonek ke motor ini seperti ini dia. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian ada bending kabel clamp. Jadi kabel itu ya di sini ini diikatkan ke tubing. Ini kabel ini diikatkan ke tubing. Jadi ada di bagian-bagian sini yang biasa saja kabelnya diikat kayak plat kayak seperti itu, tapi ini dikunci. Jadi dia diikatkan di tubing. Tapi di antara tubing ke tubing di sambungan itu ada klem khusus itu. Nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini ada tipe bahan, ada steel. Kode catnya adalah hitam. Penggunaan sumur tidak korosif. Nah, kalau tidak korosif bisa besi biasa seperti ini. Kalau tidak korosif. Nah, bagaimana yang lain? Ada stainless steel, hijau kodenya. Korosif sedang. Nah, kalau korosifnya masih sedang, kita bisa menggunakan stainless steel. Tapi umumnya yang setahu saya, yang ini yang digunakan stainless steel ini. Nah, kemudian yang ketiga monel, merah kodenya kalau ada H2S. Nah, tapi saya belum pernah melihat yang monel ini. Yang saya tahu adalah stainless steel dan ini juga jarang sekali dipakai. Yang banyak dipakai adalah stainless steel ini yang hijau, korosif sedang. Inilah yang selama ini juga tidak ada masalah kita menggunakan yang ini. Kemudian armornya gimana? Monel untuk kalau ada H2S sama dengan ini. Galvanis pemakaian biasa. Kemudian bila ada kabel tidak berarmor, maka kabel klem harus memakai saddle. Jadi ada saddle, ada pengaman lah kalau dia tidak ada armor. Tapi biasanya kabel yang masuk ke sumur, biasanya sepengetahuan saya tidak pernah tidak pakai armor. Pasti dia pakai menggunakan armor ini. Nah ini adalah klem ya. Klem antara join ke join. Di sini ada ininya, ada sambungan tuh di sini. Jadi diklem seperti ini. Ini sama. Nah, seperti ini ya, klem kabel ISP. Nah, ini kabelnya nih kelihatannya. Nah, ini klem kabel semuanya, klem kabel. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah
bagaimana untuk memilih kabel yang tepat untuk pompa ISP. Yang pertama kita pastikan dulu sejak daripada junction box sampai ke motor itu harus menggunakan kabel tembaga. Kalau sebelum ini boleh saja kita menggunakan kabel aluminium, ya boleh saja, tidak masalah. Kami sudah menggunakan seperti itu sebelumnya. Jadi pemilihan kabel. Jadi optimum current carrying capacity. Jadi kita cari yang paling optimum untuk dapat membawa arus listrik itu dengan kapasiti yang pas. Jadi kalau kita tidak pas, ya bisa saja kita memilih kabel itu terlalu rendah, tentu tidak cocok. Kelebihan juga harganya mahal dan berlebihan tidak juga cocok, ya. Jadi yang optimum yang kita pilih. Nanti ada kurva yang bisa kita tunjukkan untuk pemilihan kabel. Kemudian ada rule of thumb, pilih yang voltage drop-nya di bawah 30 volt per 1000 feet. Nah, ini sudah rule of thumb-nya. Jadi di bawah 30 volt per 1000 feet. Nah, kalau untuk kabel AWG dia sudah 30 volt per 1000 feet-nya. Oke. Kemudian motor current yang dibutuhkan kadang beda dengan motor yang tersedia. HP yang diperlukan tidak sama dengan HP motor. Voltage drop adalah sama dengan voltage drop per 1000 feet dikali panjang kabel dikali dengan temperatur correction factor-nya. Ada correction factor-nya lagi. Jadi ada correction factor lagi, kalau semakin tinggi itu mempengaruhi voltage drop-nya. Ini ada correction-nya, 1, lah ini ya. Oke. Kemudian, nah ini kita nanti akan menunjukkan kurva. Ini adalah penjelasan sebelum kurva itu kita sampaikan, ya. Di sini tertulis ini seperti ini. Grafik berikut menunjukkan contoh dari plot penurunan tegangan kabel untuk menentukan turunnya tegangan dalam kabel. Kemudian apalagi pada ampere motor yang dipilih dan suhu yang diberikan, pemilihan ukuran kabel yang direkomendasikan adalah kabel yang drop voltage kurang dari 30 volt per 1000 kaki atau 1000 feet, ya, itu yang tadi. Kemudian kurva ini juga akan memungkinkan Anda untuk menentukan tegangan permukaan yang diperlukan. Tegangan motor ditambah tegangan yang turun dalam kabel yang diperlukan untuk mengoperasikan motor. Nah, seperti ini. Nah, inilah adalah kurvanya, ya. Di sini bisa dilihat di sisi sini tegak adalah voltage drop per 1000 feet. Nah, ini ya. Jadi 0, 10, 20, 30 ini. Nah, di sini untuk kabel AWG 6, AWG 4, AWG 2, dan AWG 1 semuanya sudah 30 volt per 1000 feet-nya untuk voltage drop-nya. Jadi setiap 1000 feet ada penurunan voltage-nya 30 volt. 30 volt, ya, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya apa? Current in ampere. Jadi ini adalah ampere-nya 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Nah, tergantung dengan sumur kita, itu berapa ampere yang akan masuk untuk dikirim ke motornya. Nah, disinilah yang dimaksudkan jangan sampai kita salah dalam memilih. Misalkan punya kita hanya katakanlah maksimum 40 ampere. Apakah kita bisa menggunakan yang AWG 1, ini AWG 1? Bisa, tapi sangat berlebihan dan harganya mahal. Atau bahkan kalau kita misalkan ampere yang akan kita masukkan adalah 100 ampere, kita menggunakan yang AWG 6, tentu tidak bisa, di luar kemampuan daripada kabel AWG 6. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Nah, ini kabel yang untuk AWG 6, tembaga, CU itu tembaga. Nah, ini kalau ke dalam ininya 30 volt ini seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini bisa, ya. Jadi kalau dia 20 ampere, voltage drop-nya berapa? Hanya 15. Kalau dia 30 berapa voltage drop-nya? Di sini dia lebih kurang. Kalau ini 25, ini 25 ya. Ya 20, 20, 22, 23 lah gitu ya. Kalau ini 10, 10, jadi ini 5 satu kotaknya nih. Nah, seperti itu. Ini yang ininya. Nah, pas di puncak di sini kalau 40 ampere, dia voltage drop-nya adalah 30. Nah, semakin panjang dia voltage drop-nya makin tinggi. Nah, kalau kita paksakan, misalkan kita pasang 60 ampere yang kita kirim, di sini kita coba tarik ini, berapa voltage drop-nya? Jadi voltage drop-nya kalau ini 40, ini 45, jadi 45 lebih voltage drop per 1000 feet-nya. Jadi tidak cocok lagi kalau sudah di sini.
Nah, diharapkan hanya maksimum 30. Seperti ini juga. Nah, untuk yang AWG 4, ini dia lebih kurang ini 70, jadi ini lebih kurang 72, 73 ampere. Ini kita masih bisa menggunakan yang AWG 4 di sini ya. Nah, jadi kalau dia hanya 50, dia hanya voltage drop-nya adalah 24 lah, ini lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada AWG 2, AWG 1. Nah, yang paling tinggi adalah AWG 1. Dia bisa mencapai 130 ampere seperti ini. 130 ampere itu voltage drop-nya hanya 30 volt per 1000 feet. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi inilah bagaimana tadi kalau ada pertanyaan bagaimana kita menentukan kabel mana yang mau kita pakai, ya tergantung dengan berapa ampere yang akan kita masukkan ke dalam untuk mengirim aliran listrik itu sampai ke motor. Nah, perlu dipahami juga bahwa kenapa kabel ini bisa kecil ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sahabat-sahabat YouTube ya, biasanya di permukaan dari power plant itu biasanya ininya hanya 380-an lah, yang tempat kami itu biasanya 380 volt. Nah, kemudian dinaikkan oleh trapu. Trapu itu bisa mencapai, tergantung dengan motornya, berapa. Bisa dia menjadi 1100 volt, bisa juga 1200 volt, tergantung keinginan daripada motornya berapa. Nah, nanti di trapunya ada tab-tabnya, itu bisa kita setting di sini. Sehingga dari yang masuk ke sumur itu, dia voltage-nya sudah tinggi. Nah, dengan voltage yang tinggi, maka kabel itu bisa kecil. Bisa diameternya lebih kecil. Nah, gitu sahabat-sahabat itu ya. Jadi voltasenya sudah dinaikkan dulu. Bagaimana kalau kabelnya kalau voltasenya tidak dinaikkan dulu? Ya tentu kabel ini diameternya akan lebih besar lagi. Jadi dengan voltage yang tinggi, kabelnya lebih kecil. Lebih kecil, biayanya lebih murah, space-nya juga kecil. Seperti itu. Nah, ini yang saya dapat sampaikan ya, sahabat-sahabat YouTube, bagaimana untuk memilih kabel. Nah, sebetulnya bidang saya adalah bidang produksi, tapi saya untuk ESP ini sedikit juga belajar. Kalau ada yang saya tidak tahu selama ini, saya tanyakan kepada ahlinya. Saya tanyakan juga kepada bagian listrik, bagaimana. Nah, itulah sedikit ilmu yang saya miliki. Nah, mudah-mudahan apa yang saya miliki ini, yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat YouTube yang lainnya, bagi mahasiswa, dan bagi pekerja di lapangan, terutama di bagian produksi. Jangan hanya mengetahui ini, hanya engineer-nya saja ya. Kita sebagai pekerja itu perlu juga tahu ini, ya. Oke, sahabat-sahabat YouTube ya. Apalagi yang perlu saya jelaskan, mungkin habis itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat ya. Dapat bermanfaat bagi salah satu subscriber kita tadi dan juga kepada yang lain-lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.